Halo semuanya, pada materi yang ketujuh ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pada hakikatnya, Pancasila mengandung dua pengertian pokok sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari kedua pengertian pokok ini, kemudian dilahirkan atau dapat diartikan sebagai pengertian-pengertian lainnya. Dalam berbagai pengajaran tentang Pancasila, telah dialihkan bahwa Pancasila itu telah ada atau lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketentangan pada negara Republik Indonesia harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara dianjurkan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara filsafat negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Yang kedua, kita lihat tentang peranan Pancasila dalam ketaatan negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan banyak perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat. 2. Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik setelah peristiwa dijajah oleh negara asing sebagai pondasi dalam memperkuat sikap, religi, dan sosial. Yang terakhir ialah menjadi pegangan hidup menjadi warga negara yang baik. 4. Pancasila sebagai dasar, yaitu menjadi sumber dari segala sumber yang ada. 5. Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sila-sila Pancasila itu tidak statis, akan tetapi dinamis, dengan gerakan-gerakannya yang positif dan serasi, karena ketaatan negara akan selalu berkaitan dengan taatan negara. Karena tata bernegara merupakan pengaturan kehidupan yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Karena banyak peristiwa penting yang terjadi, yaitu seperti krisis-krisis yang menimpa bangsa-bangsa dan negara sebagai reaksi terhadap gejolak kehidupan bangsa, tampak menonjol satu atau beberapa sila saja. Hal ini silih berganti bisa terjadi pada setiap sila dalam peristiwa-peristiwa lain menurut sifat tantangan bahaya yang dihadapi bangsa dan negara. Tetapi bila masyarakat pulih kembali menjadi stabil,
kembalilah sila-sila Pancasila itu ke dalam gerak lingkarnya yang serasi dan seimbang. Dari kalimat di atas telah diketahui bahwa Pancasila sangat berperan untuk keutuhan negara. Dengan kelima sila tersebut, kehidupan masyarakat akan lebih terarah. Sekian dari saya, terima kasih.